Ini saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Amin. Maaf, saya juga ada meeting online, jadi dari jam 9 masih berlangsung, tapi saya tinggal. Saya rekod yang meetingnya, jadi saya prioritas ke mengajar terlebih dahulu. Bisa di-share mengenai product life cycle, Pak Sudadi? Ya. Atau saya share? Lebih baik Bapak, enak Bapak nanti tampilannya. Sure. Saya share. Pagi ini product life cycle. So what? Oke. Siklus hidup produk. Ya. Siklus hidup produk. Dalam bisnis, kalau kembali saya berharap KWU 2 memiliki antusias untuk terlibat di dalam bisnis langsung. Jadi mata kuliah KWU saya berharap tidak hanya sebagai sebatas mendapatkan nilai mata kuliah dan atau pengetahuan, tetapi justru diadakannya mata kuliah KWU ini supaya saudara semua para mahasiswa, saya sangat berkeinginan berani untuk mulai terlibat di dalam bisnis sendiri, apakah kelompok dengan teman-teman satu prodi atau lintas prodi, harus saya berharap itu mempunyai keberanian memulai. Nah, karena zaman digital, berpikirlah semua bisnisnya ada kaitan dengan digital. Kalau mengenai produknya, makanan, dan lain sebagainya, bisa saja, tetapi medianya, karena kita di era digital, tetapi tidak harus 100% digital terlebih dahulu. Kalau ada yang mampu medianya pakai 100% digital dengan aplikasi, bisa, tetapi ada yang misalnya masih mixing dengan offline dan online, itu bisa saja. Jadi karena dengan terlibat langsung di bisnis, maka akan mempelajari seperti siklus kehidupan produk itu, nanti akan lebih dalam mengerti bahwa produk itu pasti punya siklus hidup. Produk itu pasti punya umur. Gitu. Memang ada produk-produk tertentu yang umurnya panjang sekali, langgeng. Ada. Contohnya apa? Biasanya yang berkaitan dengan kehidupan, kesehatan, kehidupan sehari-hari. Ya, apa contohnya? Obat yang umum, obat pusing paracetamol, itu umur daripada produk itu panjang sekali. Dari saya mungkin belum lahir, ya mungkin saudara lahir tahun berapa, 70, 80-an, 90, itu sampai sekarang. Contoh paracetamol, itu mereknya masih ada. Merek Paramex yang dari Konimex itu masih ada, ya kan? Panadol, ya. Tetapi kalau kita lihat itu juga terbatas. Siapa yang nggak kenal Bodrek? Kalau yang kenal Bodrek kuat pasarnya berarti sudah tua, seumur saya atau Pak Sudadi. Tapi pada waktu seumur Anda sekarang, Bodrek tidak terkenal. Zaman saya remaja seperti Anda, namanya kalau obat Bodrek yang umum itu terkenalnya luar biasa. Yang namanya flu, sakit, pusing, itu selalu ingatnya Bodrek. Tetapi keberadaan Bodrek itu dihajar secara bisnis itu oleh pesaing dari Konimex, Paramex itu mereknya pada waktu itu. Ya, waktu itu Bodrek kemasannya satu strip 10 tablet. Nah,
Konimex dengan produknya salah satunya Paramex itu melakukan inovasi, ya penetrasi pasar. Dia mengeluarkan obat yang isinya satu strip cuma 4. Yang sekarang kalau masa saudara mungkin satu strip 4. Zaman dulu nggak ada yang satu strip 4. Satu strip 10. Dengan isi 4, pasti harganya lebih murah. Karena pada waktu itu juga siklus ekonomi di dunia dan Indonesia terjadi juga resesi. Sehingga daya beli turun. Pada waktu daya beli turun, orang mau beli kemasan satu strip 10 merek Bodrek, kemudian disodorkan ada yang obat pusing namanya Paramex, isinya satu strip 4. Nah, pasti belinya yang lebih murah. Saya mau coba dulu, dan kalau beli obat ngapain banyak-banyak? Barangkali dengan 2 atau 4 tablet sudah cukup sembuh, ya sudah, saya duitnya bisa beli yang lain. Nah, fenomena itu kelihayan, kepandaian dari pesaing produk, industrinya. Nah, itulah yang disebut umur daripada produk itu terbatas sekali. Nah, saudara, jadi penjualan produk sepanjang tahap atau sepanjang masa hidup produk yang berbeda memiliki tantangan berbeda. Waktu tahun 80-an atau 60-an, nah belum lahir saudara, 70-an, itu beda lagi. Tahun 80-an berbeda. Sampai dengan sekarang, setiap masa produk itu ada perbedaan. Tetapi ada produk yang saya bilang umurnya panjang. Itu yang namanya obat karena untuk kesehatan. Dan obatnya umum, tidak spesifik. Yang namanya pusing, saya rasa setiap manusia pasti dalam hidupnya pernah merasakan pusing. Ya, sakit kepala. Iya kan? Nah, sebab itu obat umum Panadol, paracetamol nama kimia obatnya, mereknya bisa Panadol, bisa Paramex, bisa Bodrek dan lain-lain, itu merek. Nah, setiap masa berbeda-beda. Yang tadi saya ceritakan, Bodrek begitu powerful, tapi begitu Paramex muncul, sampai sekarang, kalau yang namanya obat pusing, Paramex. Panadol dulunya juga terkenal seperti Bodrek, sama. Jadi dulu pesaingnya Panadol dengan Bodrek. Paramex belum lahir. Ya, terkenal sekali. Dua-duanya terimbas kena Paramex. Hebat sekali. Dan sampai sekarang Paramex bertahan dan hanya mengganti kemasannya saja. Kemasannya saja itu paling tidak sepanjang 30-40 tahun 2 kali atau 3 kali ganti kemasan. Kalau semakin kecil perubahannya, maka itu cost-nya semakin kecil. Ya, Panadol sampai sekarang ya masih oke, tapi pasarnya tergerus banyak. Lebih baik daripada Bodrek pasarnya. Ini contoh kasus dari bisnis. Sampai ada iklan apa itu lupa tuh karena belum minum Panadol. Ya, itu karena mau menghajar balik pesaing-pesaing yang memang dulunya mengambil daripada pangsa pasar Panadol. Ya. Kemudian produk memerlukan laba naik dan turun pada berbagai bentar, ini saya hilang. Laba naik dan turun pada berbagai tahap selama siklus hidup juga berbeda-beda. Yang tadi otomatis pada waktu Bodrek naik daun, produknya labanya pasti naik. Nah, begitu ada pesaing, labanya turun, pesaingnya yang naik. Produk memerlukan strategi pemasaran keuangan, manufaktur, pembelian, dan human resources yang berbeda selama tahap siklus hidupnya. Ya pasti, karena kan yang namanya itu ada 7P, ya kalau kita lihat marketing mix juga ada 7P, dalam siklus hidup produk juga memang memerlukan strategi
selain 7P, keuangannya, proses produksi, dan lain sebagainya, dan kualitas SDM. Kalau bagi industri seperti obat, itu yang kelihatan tampilannya adalah produk kalau bagi masyarakat awam seperti kita semua. Tetapi di balik itu proses pembuatannya itu ada SDM yang handal, yang mampu membaca pasar dan kebutuhan kesehatan. Berarti di pabrik industri farmasi itu mempunyai research and development untuk SDM-nya sangat kuat dan sangat hebat. Karena dia mampu mengerti, mendalami bahwa obat yang sekarang paling mujarab kalau untuk pusing itu apa. Nah, itu research and development-nya. Kemudian yang disukai oleh pasar apa? Itu kemampuan SDM dalam mempertahankan siklus hidup. Ya, kembali contohnya Paramek tadi, itu R&D-nya, research and development-nya orang-orangnya kuat sehingga dia mengetahui bahwa ini nanti akan bertahan sekian puluh tahun. Bayangkan, produk itu bertahan bisa 40 tahun. Wah, bisa 50 tahun. Luar biasa. Ya. Jadi siklus hidup itu dimulai dari mana? Kalau saudara kita semua mau punya bisnis atau mau punya bisnis, berpikirlah bahwa produk itu nanti ada siklus. Awalnya produk kita buat, kita kenalkan. Betul kan? Dalam bisnis pasti aja. Atau kalau misalnya dalam kulineri bisnis itu kita tes food. Ya, ada teman saya buka kafe misalnya, kemudian mengundang teman-temannya semua, relasinya, tes food. Nah, tes food itu ya gratis supaya namanya itu teknik promosi. Jadi siklus hidup juga berkaitan nanti dengan promosi. Ya, tes food dikenalkan, ini karena bisnisnya kafe, ini enak nggak nih makanannya. Tapi ingat, perkenalan itu tergantung core bisnisnya apa. Kalau kafe nggak hanya foodnya, tapi utamanya adalah memang food dan beverage-nya, minumannya. Kopinya bagaimana taste-nya, ramuan kopinya jago nggak? Atau ada dikenalkan misalnya kopi dengan apa namanya art, bikin cappuccino tapi dengan art, seni wajah dan lain sebagainya. Itu boleh saja produk itu, tapi harus melalui siklus perkenalan. Kemudian yang dikenalkan juga kalau bisnis kafe ya nggak hanya makanan minumannya, tetapi tempatnya nyaman nggak, tempat parkirnya enak nggak, pelayannya dan proses pelayanannya menyenangkan tidak, proses pembuatannya lama enggak. Jadi saya pernah diundang tes food dari sebuah kafe yang besar di Jalan Besar. Pada waktu mengundang, ingat ini bisa menjadi pisau bermata. Oh, hilang. Oke. Itu bisa menjadi pisau bermata dua. Kenapa? Kalau kita belum siap dalam mengenalkan produk dan bisnisnya, maka itu malah akan memberikan kepada sama saja kita itu menaruh pisau pada bisnis kita, pada leher kita. 100 orang yang diundang, kalau terjadi kekecewaan benar-benar pada waktu perkenalan, itu 100 orang atau misalnya 70% saja disappointed, kecewa, maka dia nggak akan dapat si pemilik bisnisnya itu akan lose, akan kehilangan. Karena orang nggak mau datang lagi, sehingga ingat di masa perkenalan itu menaruh mindset bahwa ini kafe yang dibuat itu enak, nyaman, dan aman, dan seterusnya, murah, cepat. Jadi pada waktu itu kejadiannya proses bikinnya lama sekali. Ya, bikin order misalnya, oke, ini ditawarkan mau apa, spaghetti. Bikin spaghetti 1,5 jam. Itu blooding namanya. Itu namanya proses semua pada
pada mempunyai kesan ini kafe, ya tapi kan ada kalau di orang Indonesia, orang Timur kadangkala karena bisnisnya nggak formal seperti itu, dia nggak mengeluarkan kuesioner, kertas. Jadi hanya ngundang-undang pertemanan. Sebenarnya ada salah juga seperti itu. Harusnya keluarkan kuesioner. Buat ukuran dengan pertanyaan, bagaimana pelayanannya, bagaimana kecepatan prosesnya. Sebab kalau namanya pertemanan di Indonesia, ada timurnya, kalau mau ngomong, kamu gimana sih ke ownernya? Ini lama bener kan nggak enak begitu ditanya, bagaimana Pak, Bu? Oh enak, bagus, bagus, bagus. Itu semu dan menjebak. Nah, sehingga jangan nyalahkan dari audiens atau yang diundang. Salahkan diri sendiri pebisnisnya, harusnya pakai kuesioner saja supaya nggak malu. Dan apa benefitnya kalau pakai kuesioner? Kita benar-benar mengukur diri, realitas. Jangan kamuflase, padahal nggak bagus, kenyataannya nggak bagus, tapi akhirnya dapat infonya karena bagus-bagus melulu karena nggak enak. Itu. Jadi faktor perkenalan adalah langkah awal dalam siklus hidup. Kemudian setelah dikenalkan, itu tergantung step perkenalannya tadi. Kalau berhasil, maka akan grow, bertumbuh. Tapi kalau tidak berhasil, sama yang saya ilustrasikan taruh pisau di leher. Orang-orang datang kesannya, wah payah. Dan kejadian, sama sekali saya tidak pernah repeat untuk datang ke tempat itu kalau hanya bicara foodnya. Ya, orang-orang teman-teman saya tidak di belakangnya saling ngomong, wah seperti itu. Tapi kasihan rugi pebisnisnya. Nah itulah makanya perkenalan itu momen yang sangat penting dan buatlah benar-benar bisnis. Jangan kayak ngundang orang makan gratis, rugi. Nah, bikinlah instrumennya, ada kuesioner, ada apa lagi, kalau misalnya diadakanlah door prize mengenai siapa yang semua angket itu dikumpulkan, dikasih nomor, yang ngumpulkan berarti nanti nomornya masuk di undian, dapat door prize. Door prize-nya misalnya voucher untuk datang lagi, itu teknik. Kemudian panggil media, insan media, khusus untuk perkenalan test food. Tetapi sebelum mengadakan perkenalan, maka tim internal daripada chef-nya, daripada tim pelayan waitress restoran atau kafe tersebut, prosesnya itu harus sudah benar-benar SOP-nya siap. Jangan terjadi chef-nya bikinnya lama sekali, semuanya seperti akhirnya menaruh pisau di leher. Ya itu, ya. Kemudian setelah growth terjadi kedewasaan produk dan bisnis, maturity. Kalau ini udah enak, kalau sudah perkenalan berhasil, ingat kata kuncinya di perkenalan. Begitu berhasil, bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh dijaga tetap. Nah, misalnya di perkenalan sebelum diadakan test food, mengundang tamu-tamu, insan media dan rekan-rekan yang lainnya, itu harus ada SOP. Kalau bikin dari setiap menu, kalau bikin makanan paling lama 10 menit. Minuman 8 menit. Nah, kalau mau di breakdown, menunya apa? Kita ngetengahkan menunya apa? Oh, kalau kelompok pasta harus 8 menit. Kelompok pasta. Kalau kelompok steak harus 15 menit. Misalnya. Dan contoh, kalau pasta selesai, steak selesai, disajikan, dari selesainya dan kemudian pelayannya menyajikan, mengirim, itu 10 menit, itu sudah dingin makanannya. Sudah tidak enak lagi. Jadi semua pakai SOP. Nah itu harus melalui kepemimpinan yang strong. Setiap menu dibahas di rapatnya dengan chef, dengan semua kepala pelayan atau manajer kafenya.
bagaimana instrumennya, bikin reward. Ya, kalau di acara perkenalan itu zero failure, kesalahannya 0, maka semua tim saya akan kasih bonus apa? Reward. Contoh seperti itu. Tapi kalau enggak, ini masa percobaan, yang melakukan kesalahan resign. Contoh misal seperti itu. Jadi harus benar-benar disiapkan, bukan sekedar asal-asalan. Nah, begitu berhasil, growth pun tetap ada kan evaluasi. Tetap ya, ini kalau bikin pasta harus 8 menit. Nah, bisa nggak ini? Nah, di perkenalan, teknik dari bisnis biasanya kalau saya berpikir, jangan menampilkan menu yang terlalu banyak. Misalnya, oh ya kita bikin rumah makan, kafe, keluarkan 50 jenis makanan, tawarkan di perkenalan. Chefnya kebingungan, nah itu yang membuat proses lama. Sehingga leadership-nya, manajer kafenya harus punya pengalaman. Kalau begitu, di acara perkenalan, keluarkan saja menunya 15 atau 10. Nah, mana yang paling populer yang akan dipopulerkan? Mana yang akan menjadi kekuatannya mulai diperkenalkan. Kemudian sudah berhasil dengan 10 menu saja, sehingga pilihannya nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang misalnya 100 orang milihnya pasta, ya, tapi dengan 10 menu, maka kemungkinan memilih pasta itu spaghetti bisa jadi itu 10-15 orang. Itu kan bisa sekalian masaknya. Tapi kalau variannya terlalu banyak, itu mempunyai risiko proses yang terlalu lama. Nah, begitu growth, baru ditambah menu tambahan untuk promosi juga. Tersedia menu baru, apa? Ada, keluarkanlah 3-4 menu, bertahap. Nah, setelah bergrowth, dewasa, nah ini baru tinggal brandnya sudah top. Nah, masyarakat sudah tahu bahwa ini enak, tempatnya nyaman, prosesnya cepat, harganya murah. Misalnya seperti itu. Maka sudah tinggal menikmati. Ya, kalau dewasanya menjadi struggle, dari awal siklusnya, perkenalannya menjadi persoalan. Nah, pada titik tertentu terjadi penurunan, decline, itu yang namanya life cycle product. Ya kan? Kalau nggak dijaga maturity-nya daripada bisnis dan produknya, itu pasti terjadi penurunan. Ya, kalau sudah growth, dewasa, kemudian chefnya ganti, wah, tahu-tahu manajernya ganti, tahu-tahu masaknya lama, kemudian tesnya berbeda, lama-lama terjadi decline. Ya, jadi itulah siklus hidup. Ya, kalau digambarkan grafik seperti itu, perkenalan, pertumbuhan terus naik, itu decline. Nah, dalam bisnis artinya kalau kita punya bisnis, jaga jangan sampai terjadi decline. Gitu ya. Laba, kalau tambah naik, labanya ikut naik. Begitu turun, labanya turun. Pasti itu. Ya. Kemudian polanya apa sih? Nah, kalau pertumbuhan, pemerosotan kemapanan, naik dulu dari bawah. Terjadi turun, kemudian stagnansi. Udah mapan, udah di flat di situ, tapi tidak di angka 0. Berarti udah ini nih omsetnya paling top di angka mapan. Nah, kalau mau naikin lagi, harus ada inovasi produk. Itulah yang disebut bisnis. Ini produknya lagi turun, kemudian mapan, ya nggak 0. Alhamdulillah, dia nggak 0. Masih dapat misalnya 60% dari yang tadi naik 90%. Topnya 90%. Di pola pertumbuhan, kemerosotan, kemapanan. Pada waktu pertumbuhan 90%, turun-turun merosot, mapannya di angka 60%. Flat 60 terus. Nah, kita nggak bisa ngejar lagi. Keluarinlah produk baru sebagai inovasi, ini tetap dipertahankan. Nah, lakukan lagi siklus pada produk yang baru. Perkenalan lagi, pertumbuhan, growth, maturity. Nah, untuk pasti decline lagi, inovasi lagi, keluarin produk. Makanya
Contoh tadi saya bilang, jangan keluarin 100 menu sekaligus. Orang milihnya bingung, kemudian nanti inovasinya kehabisan. Jadi seperti itu. Kenapa produk mobil itu, kalau saudara lihat setiap tahun berbeda, dan kadang-kala perbedaannya sedikit sekali, karena memang itulah yang memang bisnis, tekniknya. Kalau dikeluarin semua dengan harga 100 juta mobil, canggih semua, gimana? Nanti tahun depannya kehabisan inovasinya dan tidak pada masa tahun tersebut, ya. Jadi terus pola siklus berulang-ulang. Bisa jadi produknya begitu turun, kita genjot lagi dengan promosi, naik lagi, turun seperti boleh saja selama jangan menuju titik nol. Dan boleh saja pola siklus berulang-ulang ini adalah munculkan produk baru, produk A-nya berulang-ulang, kita menikmati, ngulang, naik, turun, naik lagi, ya nggak masalah kan begitu, naik, sudah naik ke 90%, labanya naik juga. Turun, oke, tapi tidak 60%, tetap kita punya laba. Naik lagi jadi 80%, cuma turun 10%, tetap, tapi begitu ini jalanin oleh manajernya, kita keluarin lagi produk satu. Nah, itu namanya inovasi. Ya. Nah, kemudian pola berlekuk, bisa saja terjadi penurunan dikit, kita genjot lagi dengan promosi, kita tingkatkan kualitasnya, naik lagi produknya, dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan siklus hidup gaya? Yang namanya gaya, ya mode itu memungkinkan terjadi seperti di grafik, dan keisengan. Kalau keisengan bisa langsung hilang tuh. Begitu naik terus hilang. Ya, itu produk. Tahap perkenalan. Nah, tadi saya sudah terangkan nih. Ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan yang ini. Ya, kemudian pemasaran, strategi pemasaran sepanjang siklus hidup. Jadi mengenai di kiri itu harga, yang di garis X promotion. Ya, promotion. Kalau promotionnya itu tinggi, harganya tinggi, itu rapid skimming. Apa sih rapid skimming? Peluncuran cepat. Contohnya produk handphone yang sekarang, contohnya merek tertentu, bisa harga 18 juta, padahal mahal harganya. Tetapi sampai orang pre-order, nah itu teknik gitu semua. Ya, kemudian kalau promosinya rendah, low skimming, ya harganya tinggi, ya itu peluncuran yang lambat. Jadi teknik launchingnya bertahap, ya. Tapi kalau rapid skimming, contohnya grand launching yang di TV ada merek handphone tertentu, itu luar biasa, ya biayanya tinggi, harganya mahal, dan biaya promosinya juga tinggi. Kemudian penetrasi cepat. Nah, penetrasi ini bisa disebut untuk teknik melakukan siklus hidup produk. Jadi pada waktu produk itu mulai turun, contoh siklus yang berulang-ulang. Ya, pada waktu naik, kemudian pada waktu turun. Nah, begitu turun, keluarkanlah teknik yang tadi yang disebut penetrasi supaya nggak kehilangan merek dagangnya. Keluarin produk baru untuk penetrasi, jadi produk B bersaing dengan produk A. Nggak apa-apa, karena dua-duanya milik kita. Daripada perusahaan yang lain mengeluarkan produk X melawan produk A. Jadi seperti itu penetrasi, rapid penetrasi. Kemudian bisa penetrasinya lambat juga kalau kita tidak punya inovasi. Ya, tahap pertumbuhan, ya peningkatan. Kalau udah pertumbuhan, harga udah stabil atau malah turun, ya. Ini laba meningkat. Ini saya nggak usah bahas. Tadi saya sudah bahas. Ya, ini teoretikalnya tahap pertumbuhan. Nanti Anda pelajari kematangan, maturity, fase-fasenya, kedewasaan bertumbuh, stabil, dan siap-siap decline. Ya, jadi kalau sudah kematangan tuh pertumbuhannya nggak seperti dari perkenalan ke pertumbuhan. Pertumbuhannya kalau dari perkenalan ke pertumbuhan tuh cepat. Wah, orang pada itu jadi tren nih. Kalau kita datang ke situ udah murah, enak, cepat, wah tren.
Tapi begitu orang sudah banyak puas, berulang-ulang kali datang, mulai itu lambat tuh. Ya, itulah yang disebut kematangan. Anda bisa baca, ya. Caranya meningkatkan iklan untuk supaya tetap, ya. Kemudian lead bank, penelitian dan pengembangannya. Dan biasanya kalau sudah matang main diskon. Nah, kalau sudah matang itu sudah titik mentoknya itu ibaratnya, ya. Sudah titik optimalnya produk itu ada di situ. Mau dinaikin lagi sudah agak susah. Omsetnya tuh misalnya sudah di top angka 150. Ya, ini mau naikin lagi omset 100 di atas 150 sudah susah. Nah, pasti didiskon tuh, diskon. Nah, sebab itu kita mesti cepat-cepat sebagai pebisnis. Jangan mengandalkan satu produk itu karena ini akan turun nih kalau sudah di top ini. Cepat bikin produk baru, munculkan. Kalau misalnya industri kulineri, ya keluarkan menu baru. Ya, seperti itu. Contoh nih ya, nanti saya akan kasih produk. Ya, saya lanjut dulu deh. Ya, kemudian tahap memodifikasi pasar, memperluas jumlah pemakai merek, menarik yang bukan pemakai, yang ya, jadi create new market. Memasuki segmen baru, memenangkan pelanggan pesaing. Jadi kalau bisnisnya sudah gede, besar, kemudian dari kafe, ini sudah stuck nih bisnis kafe. Di bawah kafe ada produk, ya produk terus berinovasi. Tapi setelah besar punya dapat uang banyak, keuntungan besar, ya bisnis kafe menurut pebisnisnya udah jenuh nih, maka bisa buat bisnis baru, segmen baru, bisa saja seperti itu. Ya, misalnya bisnis, kayaknya kalau dikaitkan bikin salon atau pangkas rambut yang di sebelahnya, itu bagus juga, ada segmen baru, jasa, tapi bersebelahan atau dibikin ruangan yang kafe terlalu gede, kita bikin partisi, buka aja segmen baru untuk salon bagi anak-anak yang tren. Ya, sambil pesannya boleh minuman minimal. Itu cara memodifikasi pasar. Ya, kemudian apa itu pangkas rambut bagi pria, ya, 20.000, 30.000, misalnya free jus itu ngambil dari kafenya, ya kan, sama saja menjual, muncul di konsumennya free, padahal 25.000 itu dipotong 7.000 untuk bayar jus. Seperti itu. Ya, nah ini contoh memodifikasi pasar itu seperti itu. Ya, meningkatkan pemakaian pelanggan, kasihlah voucher untuk repeat produk. Kalau misalnya sangat tepat sekali ilustrasinya kalau misalnya bisnis kafe. Oke, sudah titik dewasa jenuh. Kemudian ya udahlah kita kembangin deh. Kita undang bikin salon untuk anak-anak dan untuk dewasa atau khusus yang pemangkas rambut yang zaman dulu mulai balik lagi sekarang terkenal, murah 20.000, 25.000 untuk pria, khusus pria, tapi khusus anak-anak. Khusus anak-anak kenapa? Wah, itu segmennya besar kalau anak-anak. Ya, pangkas rambut untuk atau salon anak-anak, wah luar biasa. Itu bisa jadi terjadi perubahan pasar lagi untuk salon anak-anak, ya, untuk menengah ke atas, anak-anak keluarga menengah ke atas, beda lagi terapinya, bisnisnya. Nah, itu akan terjadi terus inovasi, itulah yang disebut bisnis, ya. Ini yang tadi saya sudah jelaskan, modifikasi semua, ya. Penurunan ya pasti yang tadi decline. Ya lambat atau cepat pasti ada decline, penurunan itu. Bahkan bisa sampai 0. Ya masa COVID ini itu banyak bisnis yang benar-benar zero. Benar-benar zero. Ya kan? Nah, kita mesti antisipasi bagaimana? Karena di balik krisis pasti ada peluang. Nah, kita apakah mau bagaimana nih sekarang? Ya, para pebisnis. Ya, COVID-nya kita nyalahin COVID, kita nyalahin apa? Ya nggak bisa. Tetap COVID itu ada dan sedang berlangsung virus corona ini.
Yang mesti diantisipasi bagaimana kita bertahan, cash flow kita jaga, harus uang masuk kita jaga, supaya kewajiban pada pegawai semuanya berlangsung baik, dan produksinya juga bagaimana, apakah dengan online dan lain sebagainya. Semua ini adalah merupakan suatu tantangan dalam bisnis. Siapa yang mengharapkan adanya kejadian wabah seperti ini yang mendunia? Tidak bisa. Nah, tetapi kitanya pebisnis itu harus siap semua. Nah, jadi di balik krisis ada peluang sebetulnya. Saudara-saudara semua, para mahasiswa, sebenarnya bagi yang milenial banyak peluang nih untuk investasi. Tidak harus besar uangnya. Dari rumah pun bisa. Untuk menjaga supaya tetap bagus strata ekonominya. Ya. Nah, ini nanti Anda pelajari teorinya, tapi saya sudah jelaskan semua. Evaluasi pasar. Jadi yang tadi, jadi terjadi evolusi pasar itu memungkinkan, ya kan? Tapi ini udah pada tahap. Jadi evolusi pasar itu contohnya produk yang benar-benar berevolusi. Jadi ini saya habiskan dulu, nanti saya akan terangkan contoh produknya. Ya, oke. Nah, contoh produknya apa? Stop share. Ya, contoh produknya ini. Saya bawa, what's that? Apa? Ini. Bisa dibaca kebalik. Kebalik. Kebaliknya begini. Kebalik. Nah, begitu. Sensitive expert. Sensitive expert. Produknya apa? Punya siapa? Nah, ditutup. Punya siapa? Pepsodent. Nah, sensitive pasta gigi itu umumnya siapa? Pepsodent, ya. No, sebelumnya Pepsodent tidak ada yang bicara sensitif. Umumnya karang gigi, email gigi, zaman dulu Pepsodent top, toh? Ya, tetapi di era tahun 2000-an dihajar habis Pepsodent oleh merek yang lain. Ada Sensodyne, import, mereknya license tapi dibuat di Indonesia. Pasti dalam bisnis itu ada peniru. Begitu sukses Pepsodent, begitu sukses Panadol atau yang dulunya Bodrek, pasti ada peniru, muncul produk-produk peniru, pabrik-pabrik peniru. Nah, begitu Pepsodent top, semua itu yang namanya Pepsodent kayak pasta gigi, umat semuanya pakai Pepsodent. Pasta gigi ya Pepsodent. Dulu air mineral disebutnya mereknya Aqua. Kalau Aqua itu, kalau air mineral itu disebutnya Aqua. Aquanya pabriknya seneng-seneng aja disebut begitu. Ya, promosi gratis. Sama dengan Pepsodent ini. Ya kan? Tetapi begitu dihajar oleh merek-merek yang lain, banyak sekali merek yang masuk lisensinya. Baik dari Asia yang lain, dari Australia, dari Eropa, Amerika, merek-merek itu masuk semua ke Indonesia. Oleh siapa? Oleh pebisnis Indonesia membeli lisensinya. Lisensi dibeli, kemudian dapat rumus bikin pasta giginya. Bikinlah pabrik pasta gigi. Dan seterusnya. Pepsodent turun decline. Karena sudah perkenalan, sudah growth, sudah maturity product, sudah di atas, tapi terjadi decline. Nah, karena apa? Waktu itu pasar berubah. Terjadi evolusi pasar. Orang dulu hanya mikir cukuplah kalau gosok gigi dengan pasta gigi supaya karang giginya bisa teratasi. Tetapi pada waktu berjalannya masa, kalau misalnya ternyata orang-orang yang umur 40-an atau 35, 30 ke atas itu mudah sensitif. Kalau minum es sakit giginya. Muncullah sensitif. Muncullah whitening. Ya kan? Pepsodent dulu nggak ada whitening dan sensitif. Nah, terjadi evolusi pasar itu yang disebut. Karena persaingan. Akhirnya
Pepsodent G2 juga, dia membuat penetrasi atas produknya yang mendapat serangan bertubi-tubi. Ya, jadi contoh ini. Dulu kalau pasta gigi Pepsodent mereknya langsung yang gedenya Pepsodent kan. Tapi sekarang Pepsodentnya kecil. Sekarang yang dikedepankan apanya? Sensitive expert, sensitifnya. Karena lawan produknya itu dia selalu mendengung-dengungkan mengenai pasta gigi produknya adalah untuk menangani sensitif. Bahkan mereknya hampir sama, Sensodyne. Sehingga untuk kepandaian Pepsodent, Sensodyne sensitif. Hampir mirip, bukan? Iya kan? Nah, jadi yang dinaikkan benderanya sensitifnya, fungsinya, benefit, keunggulannya. Merek Pepsodentnya kecil. Kalau dulu di sini Pepsodent gede, ya. Nah, inilah yang disebut evolusi pasar akan menyangkut evolusi bisnis. Itu yang saya mau sampaikan di siklus produk. Jadi saudara semua KWU2, ini Elisanti, Hendra, Erika, Bayu yang hadir, Bobby, Putri Eza, ya Gary, dan semuanya yang tidak saya sebut satu-satu. Saya apresiasi, yuk ikut terus, dan kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang sekarang kita hadapi. Pengusaha itu lebih lagi beratnya, ya. Dan apa kalau kita menyalahkan keadaan, kita malah jadi tambah nggak bisa mengeluarkan ide. Jadi kita tenang, kita hadapi ini dan keluarkan ide. Mulailah kita merancang dari ide bisnis ini menjadi kreativitas supaya menjadi inovasi di dalam bisnis. Ya, mulai sekarang mikirin bagaimana nih, ya, supaya ada tim, ada kelompok bisnis, saudara bentuk dengan sesama prodi maupun lintas prodi. Ya, itu yang saya harapkan. Buat dulu sekarang ide bisnisnya, turunkan ide bisnisnya dengan ini butuh modalnya, bagaimana sekiranya itu bagus, investor saya akan bimbing, dan sekiranya itu bagus, ya saya juga mengharapkan adanya plasma bisnis, ya, bergabung dengan mahasiswa, ya. Jadi saya bisa bawa uang untuk invest dengan pengetahuan dan pengalaman, tapi harus seleksi. Jadi seperti itu, saya sangat memimpikan, ayo doing business together with our student, bagus sekali. Ya, jadi saya semangatin. Saudara pasti ini masanya masa saudara. Kalau masa saya rambutnya sudah putih, Pak Sudadi sudah pelontos, mulai pelontos. Ya kan? Nah, ide-ide harus dari Anda. Nanti kalau bergabung itu bagus, pengalaman dan kematangan dari para orang yang lebih tua. Ya, modal barangkali ya saya mungkin bisa ada, tapi harus selektif. Harus benar-benar itu berdaya, bisnisnya bagus. Karena kita we talking about business. Kita bukan kerja sosial. We talking about business. Jadi nanti mengangkat saudara pada waktu semasa kuliah sampai selesainya kuliah, saudara lebih siap sebagai entrepreneur. Itu yang saya pengen. Terlepas saudara nanti mau berprofesi profesional, tapi kalau punya pengalaman, sekarang pengetahuan dikasih mengenai entrepreneurship. Tapi yang lebih lagi tantangan saudara, bagaimana punya keberanian untuk pengalaman terjun di bisnis sendiri di saat saudara sekarang-sekarang ini. Ya, nggak harus 1-2 bulan. Jadi, artinya semasa Anda kuliah. But we can start now di KWU 2, sehingga pembahasannya, pembinaannya di KWU 3 itu bisa lebih baik lagi. Itu yang dari produk life cycle. Nah, saya mau kasih satu lagi mengenai, secara cepat saja, mengenai promosi.
Strategi promosi. Kok nggak mau ya? Sudah kelihatan Pak Dadi? Oke. Strategi promosi. Ya, Jadi, pengertian promosi itu adalah mengingatkan konsumen, menginfokan, itu di tahap perkenalan pada waktu product life cycle. Ya. Nah, kemudian itu kita kenalkan benar-benar, tapi seperti yang saya bilang, sebelum dikenalkan ya kita mesti benar-benar siap dulu, produknya bagus, prosesnya bagus, outcome-nya nanti bagus. Ya, bauran promosi apa sih untuk meningkatkan penerimaan supaya produknya laku. Nah, dengan cara apa saja periklanan. Nah, ini tipe-tipe dengan perkenalan pun mengenalkan merek. Oh ya, dibuka kafe A. Jadi seperti itu periklanan industri kalau melalui asosiasi industri. Kemudian strategi periklanan itu adalah ada persuasif, membujuk calon konsumen untuk membeli produk tertentu. Sama dengan adanya perkenalan, misalnya fast food, ya sebenarnya sama saja membujuk konsumen. Nanti kamu datang lagi beli di kafe kita ya. Kalau ada tamu, datanglah ke kafe kita ya. Itu sama saja kan membujuk calon. Kemudian periklanan komparatif, mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tertentu dengan mendemonstrasikan kelebihan merek dengan membandingkan produk pesaing. Kemudian periklanan pengingat, mengingatkan konsumen akan keberadaan produk. Iklan ini digunakan untuk produk yang berhasil penjualannya. Ya, jadi kalau sudah ada di siklus growth, iklan pengingat ini penting. Makanya perlu bertahap promosi lagi. Jangan sudah di perkenalan saja selesai, nggak promosi lagi. Ya. Kemudian apa komparatif tuh? Jadi bisa saja karena kan produk itu kan juga banyak oleh merek yang lain, dibandingkan dan tunjukkan kepada konsumen kelebihannya. Nah, media periklanan apa sih? Nah, ini saudara bisa lihat, tapi sekarang berubah dengan adanya digital marketing. Ya, dengan digital marketing ongkos lebih murah, tapi harus kekuatannya adalah di data. Semakin bisa di broadcast ratusan ribu, jutaan akan berbeda dampaknya kalau hanya di broadcast iklannya ke puluhan followers. Jadi semakin besar followers, maka semakin peluang berhasil iklan tersebut semakin besar. Semua surat kabar majalah dari semuanya ini semua terimbas dengan adanya satu, yaitu internet. Ya. Itu. Penjualan personal ini tetap perlu dilakukan meskipun dengan internet, penawarannya, promosinya, tapi penjualannya harus melalui personal. Ya, jadi bagaimana identifikasi pasar, uraiannya apa, fokus pada tipe-tipe pelanggan. Kalau mau perkenalan, tahap perkenalan tadi di product life cycle, maka kita harus sebelum dilakukan itu identifikasi dulu. Yang mau diundang siapa, tipe pelanggannya apa. Kan seperti itu. Ya, kemudian menghubungi pelanggan potensial. Sama, jadi potensial customer-nya, segmennya yang mana. Kemudian demo ya tadi bisa juga pada waktu launching, pada waktu test food, bisa saja itu yang namanya demo. Menjadwalkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, makanya jangan kita udah invest manggil orang untuk test food, untuk promosi, tapi kita nggak dapat apa-apa datanya. Makanya kita siapkan data yang benar supaya potensial pelanggan itu memberikan masukan kepada kita. Kalau untuk ditanya secara lisan kadang kalau oh ya nggak ada pertanyaan sudah bagus. Itu karena memang budayanya, dan kalau kita biarkan itu kita rugi. Sebab itu kita dengan teknik tertentu yang tadi saya ceritakan, kuesioner dengan adanya diundi yang mengisi kuesionernya dikasih voucher untuk datang lagi. Ya, kemudian closing order. Kalau kita mau nawarin properti, nawarin aja nggak pernah closing. Ya,
Itu juga menjadi persoalan. Kita harus ada closing. Kalau kita kenalin produk aja, nanti ngundang lagi perkenalan ya kita nggak, ya tutup bisnisnya. Ya perkenalan cukup satu, closing. Kedua, Anda harus bayar datang ke sini. Anda nawarin properti, nawarin apapun, oke, nawarin, Anda harus closing, itu target penjualan. Ya. Nah, itu cara-caranya menghubungi calon konsumen. Promosi penjualan itu bisa dengan kupon, rabat, sampling yang tadi ya, pameran, ya. Humasnya bagaimana? Nah, ini kalau humas nih misalnya ada event pertandingan, perusahaan itu ikut sponsor dan seterusnya, ya. Bauran promosi optimal itu dengan target pasar dan strategi pemasarannya. Ini bisa Anda pelajari. Anggaran, pastilah kita butuh anggaran. Apalagi fase siklus kehidupan produk disebutnya. Jadi dipengaruhi itu. Kalau perkenalan ya berarti anggarannya besar. Tapi begitu sudah bertumbuh, growth dan dewasa, itu berbeda lagi, anggarannya menurun, tapi begitu mau decline, anggarannya naik lagi karena butuh promosi atau butuh produk yang baru. Ya, kemudian juga muncul banyak persaingan. Nah, itu juga mempengaruhi anggaran dan kondisi perekonomian. Contohnya seperti sekarang, wah, ya semua memang sedang mengerem dan berpikir bagaimana strategi setelah menghadapi COVID ini. Mengelola tenaga penjualan dengan salesman-nya bagaimana sih, fee-nya bagaimana, bagaimana memberi semangat, makanya perlu adanya tools, rapat-rapat ini, ya, supaya memberi motivasi, kemudian bergerak. Kalau tenaga salesman-nya di kantor terus, bagaimana penjualnya, suruh keluar, kecuali pakai dengan digital. Ya, berarti teknik menjual dengan digital, dengan offline berbeda lagi caranya. Ya, mengevaluasi dampak promosi. Nah, untuk dampak promosi maka terlebih dahulu perusahaan membuat sasaran. Ya, itu memang harus dilakukan. Promosi 1 bulan biayanya 5 juta, maka diharapkan penjualan akan naik 20%. Kalau keluarin 5 juta terus keluarin mengundang test food sampai habis 20 juta karena ngundang gratis, kemudian tidak ada orang yang mau datang lagi, ya rugi. Nah, targetnya berapa? 100 orang diundang itu nanti balik lagi. Nah, itu kadang-kala caranya orang tersebut asal-asalan. Kalau menurut saya, begitu test food dipersiapkan baik semuanya, makanan prosesnya cepat dan tesnya enak, kemudian kasih voucher. Kasih voucher. Orang itu pasti senang dengan voucher untuk datang lagi, sehingga dapat daripada hilang semua. Seperti itu loh. Jadi itulah target penjualan tersebut gagal, tidak tercapai, maka perusahaan harus mengevaluasi strateginya. Oke, ya, ini rangkumannya. Saya rasa itu cepat saja. Materi dari saya hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat buat saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay happy. Untuk saudara, salam hormat buat orang tua keluarga saudara. Saya kembaliin Pak Dadi. Oke. Ya, terima kasih Pak Chandra. Materinya sudah disampaikan langsung 2. Berarti ini memang yang pertama tadi tentang product life cycle, itu materi sebelumnya. Kemudian yang materi tentang promosi, strategi promosi disampaikan sekarang ya. Saya screenshot dulu untuk absen. Iya, ada 2 sebentar. Ada 2 halaman jadinya 2 screenshot. Ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan masih stay at home, belajar di rumah. Ya, terima kasih atas perhatiannya.
Saya ingatkan terakhir bikin tim bisnis. Ayo, Oh ya, ya. bikin tim bisnis, nanti saya periksa tim yang sudah ada, akan saya rekap dulu. Tim barangkali sudah ada yang kemarin sudah pada ngirim tim bisnisnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.